Kiai Haji Abdul Fattah, sesosok santri dan guru sesungguhnya. Abdullah Faqih, demikian nama seorang bayi yang lahir pada pertengahan abad ke-19 yang kelak setelah menunaikan ibadah haji berganti nama Abdul Fattah. Beliau dilahirkan pada tahun 1860 di Dukuh, Sawangan, Selagara, Madukoro, Banjarnegara, Jawa Tengah. Putra kedua dari 4 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Naking yang hidup di tengah-tengah keluarga santri yang memang teguh ajaran agamanya. Masa kecil Kiai Haji Abdul Fattah dihabiskan di kampung halaman bersama orang tua dan saudara-saudaranya. Sebagaimana lazimnya situasi pada masa kolonialisme Belanda, Kiai Haji Abdul Fattah melalui masa kanak-kanak dalam kondisi yang masih jauh dari nikmatnya kemerdekaan. Pendidikan formal yang ditempuhnya hanyalah sekolah rakyat tingkat SD. Politik Belanda yang berkuasa 3 abad lebih menutup jalan rakyat biasa untuk meneruskan pendidikan yang lebih tinggi. Situasi yang tersebut tidak mengundurkan semangat Kiai Haji Abdul Fattah untuk terus bertolabul ilmi. Dengan dukungan dari keluarga, Kiai Haji Abdul Fattah tak henti-henti menimba ilmu agama Islam untuk mencapai apa yang beliau cita-citakan. Sehingga hampir semua waktunya di masa kecil dihabiskan untuk menguji kepada ayahnya, serta mengaji di sebuah musola Dukuh Sawangan. Sebagai anak petani, Kiai Haji Abdul Fattah juga mengisi masa-masa di kampungnya dengan membantu orang tua dalam bercocok tanam di sawah. Dengan keterampilan pertanian inilah terbentuk sikap tangguh dengan dewasa Kiai Haji Abdul Fattah dalam perjalanan hidupnya di masa selanjutnya. Kegiatan pertanian bersama orang tuanya ini terus dilakukannya sampai meninggalkan kampung untuk mendok ke Gunung Tawang, Wonosobo untuk memperdalam pengetahuan agamanya kepada para ulama. Gairah dan hasrat yang kuat untuk menguasai ilmu-ilmu agama benar-benar terpancar dalam diri Kiai Haji Abdul Fattah agar kelak mencapai cita-citanya meneruskan perjuangan para ulama sebagai warasatul anbiya. Di bawah asuhan Kiai Balqin, Kiai Haji Abdul Fattah meneruskan kajian agamanya yang pernah diterima dari ayahnya dan ustaz di kampungnya sembari mempelajari ilmu alat nahwu sharaf, ilmu fikih, tauhid dan tasawuf. Sesuai merampungkan pendidiknya di Gunung Tawang, memang Kiai Haji Abdul Fattah ini meneruskan kajiannya kepada Kiai Syuhada di desa pesantren Banjarnegara dan pergi ke salah satu pesantren di suatu desa yang berdekatan dengan kota Kroya, yaitu Kawedan, Banyumas. Di pesantren ini, Kiai Haji Abdul Fattah senantiasa memperbanyak riyadhah, tirakat, puasa, dan amalan-amalan lainnya sebagai media taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membiarkan hati dan jiwa tazkiyatul qalbi wa tasfiyatun nafsi. Di pondok beliau bisa makan buah pace yang pahit rasanya selama 2 tahun dan menanak nasi dengan mencampur beras dan kerikil. Hal ini dilakukan dengan sengaja agar beliau tidak terlalu banyak makan karena harus memilah-milih kerikil terlebih dahulu. Setelah mendapat izin dari gurunya untuk pulang atau pindah, Kiai Haji Abdul Fattah muda termasuk pulang dahulu ke Sawangan dengan berjalan kaki karena saat itu memang alat transportasi masih amat jarang. Dalam perjalanannya,
beliau beristirahat untuk menunaikan sholat maghrib di desa para Kancanggah dan singgah di rumah kepala desa para Kancanggah masa itu yang bernama Mbah Rebat. Meskipun maksudnya hanya ingin menumpang sholat saja, di sini Kiai Haji Abdul Fattah bertemu dengan jodohnya. Seusainya melaksanakan sholat maghrib, Mbah Rebat terus berbincang-bincang dengan sang tamu dengan menanyakan tentang jati diri sang tamu, dari mana dan mau kemana. Sebagai seorang santri yang perwira dan tertanam jiwa ketulusan dan kejujuran, beliau menjawab dengan tegas bahwa namanya Abdullah Fakih yang masih pulang dari pondok pesantren Kabupaten Banyumas, kemudian akan menuju rumah di desa Sawangan. Mendengar sang tamu baru mondok, Mbah Rebat tertarik sehingga beliau memanggil Danu putranya. Kata Mbah Rebat, "Nu, ini ada tamu, santri dari Sawangan, coba ditawari saja menjadi kiai di sini. Kalau bersedia akan saya buatkan langgar." Abdullah Fakih menjawab dengan sikap bijak, "Saya bersedia jika orang tua saya memberikan izin." Setelah diadakan pertemuan antara Mbah Rebat, Mbah Danu dengan orang tua Abdullah Fakih, akhirnya maksud baik Mbah Rebat kesampaian juga. Bahkan beliau diminta untuk menikahi cucu Mbah Rebat yang bernama Sinun yang saat itu masih anak-anak, kurang lebih 6 tahun. Setelah pernikahan mereka belum bisa berkumpul dalam satu rumah dan Abdullah Fakih juga masih terus melanjutkan pondoknya di Jawa Timur. Selain karena keinginan sendiri juga karena persyaratan dari mertuanya. Alhasil berangkatlah Kiai Haji Abdul Fattah ke Jawa Timur dengan jarak kurang lebih 350 km yang beliau tempuh dengan berjalan kaki. Di Jawa Timur beliau menimba ilmu di berbagai pondok, antara lain pondok pesantren di Mangunsari, pondok pesantren di Cepoko, dan pondok pesantren di Mojosari. Ketiga pondok tersebut berada di Kabupaten Nganjuk. Disinilah Kiai Haji Abdul Fattah bertemu dengan beberapa teman yang kemudian hari menjadi pelopor pendiri Jami'iyah Nahdlatul Ulama, salah satu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh pondok pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Setelah dari Nganjuk, beliau masih mondok lagi ke pondok pesantren di Jusremo, Surabaya. Pengembaraan dalam menuntut ilmu dari Jawa Timur ini dilakukannya sampai kurang lebih 17 tahun. Barulah seusai mondok dari Jawa Timur, beliau mulai menetap di Parangkancangkah, Banjarnegara. Setelah menghabiskan umurnya malang melintang dalam mencari ilmu agama di berbagai pondok pesantren, pada tahun 1897 Abdullah Fakih kembali ke Banjarnegara. Sesuai rencana 17 tahun sebelumnya, santri tulen Abdul Fattah akhirnya benar-benar mukim di desa Parangkancangkah. Dari pernikahannya dengan Sinun, beliau dikaruniai 3 orang putri dan 3 orang putra. Di antaranya Siti Maryam yang meninggal dunia sebelum bertingkah, Siti Badriyah yang kemudian menikah dengan Kiai Haji Daman Buri, Umi Kulsum yang menikah dengan Kiai Haji Kamzah. Putra keempat Eyang Guru adalah Kiai Haji Hasan Fattah, menikah dengan Nyi Hajah Sama I dan Nyi Hajah Khairiyah. Kemudian Khomarudin sebagai anak kelima yang meninggal dunia sewaktu masih muda. Sedangkan putra keenamnya adalah Kiai Haji Ridho Fattah yang menikah dengan Nyi Nafsiyah. Kedalamannya terhadap ilmu-ilmu agama yang menjadikan Kiai Haji Abdul Fattah benar-benar sebagai seorang alim yang patut disegani. Maka tak heran jika saat kepulangannya dari Jawa Timur beliau diikuti oleh banyak santri dan sebagian santri tersebut sampai
ada yang menikah dan wafat di Parakan Canggah. Beliau mendirikan sebuah langgar untuk para santrinya. Tidak lama kemudian, karena posisi Parakan Canggah Wetan yang dekat dengan jalan raya, Kiai Haji Abdul Fattah berkeinginan hijrah ke tempat yang lebih tenang, yakni di Parakan Canggah Kidul, Jabansari. Di tempat inilah beliau mendirikan sebuah masjid dan pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Al-Fatah pada tahun 1901. Ini memang merupakan salah satu peninggalan Eyang Guru Abdul Fattah setelah bertahun-tahun mencari ilmu. Diharapkan sesuai dengan misi beliau selama Pondok Pesantren Al-Fatah ke depannya akan melahirkan kader-kader penerus Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Masjid Al-Arba'ah. Seiring berjalannya waktu, pondok pesantren di Dusun Jabansari ini semakin mendapat simpati di kalangan masyarakat Banjarnegara, terutama kaum muslim Parakan Canggah. Sehingga akhirnya benar-benar menjadi benteng pertahanan akhir umat Islam Banjarnegara dari masa ke masa. Kiai Haji Abdul Fattah juga selalu mendakwahkan agama Islam di kalangan masyarakat Banjarnegara dengan berdakwah bilisan di masjid yang didirikan di Jabansari yang dikemas dalam pengajian mingguan. Pengajian ini terbuka lebar dan bebas bagi seluruh kaum muslimin. Kiai Haji Abdul Fattah selalu berupaya memberantas bentuk-bentuk kemaksiatan dan gigih melawan penjajahan Belanda. Prinsip agama hubbul waton minal iman benar-benar tertanam di dada Eyang Guru hingga detik pada akhir menghembuskan nafas. Kepiawaiannya dalam mengajak masyarakat juga dituangkan dengan cara mujadalah billati al-hasan. Maksudnya memberikan bantahan kepada orang-orang yang belum mengerti ajaran agama Islam dengan argumentasi alasan yang baik dan tepat. Milo masyarakat Parakan Canggah memiliki kebiasaan nanggap wayang kulit setiap ada hajatan yang di dalamnya digunakan pula oleh masyarakat sebagai ajang perjudian dan kemaksiatan lainnya. Eyang Guru Abdul Fattah lalu menawarkan pengajian kitab sebagai pengganti acara wayangan dengan pertimbangan mengirit biaya dan lebih membawa manfaat bagi tuan rumah, tamu undangan maupun masyarakat. Setelah diupayakan sekali saja, akhirnya acara pengajian kitab tersebut lebih disenangi daripada wayang. Untuk menyempurnakan semua ubudiyahnya, Eyang Guru menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Pada tahun 1918, beliau menunaikan ibadah haji yang ketiga kalinya. Eyang Guru dipercaya masyarakat Banjarnegara untuk memimpin jamaah haji, sehingga beliau dapat berkesempatan berziarah ke Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah beberapa kali. Selain menunaikan ibadah haji, Eyang Guru juga memperdalam ilmu tasawufnya dengan mengikuti suluk selama di 80 hari. Setelah diberi izin oleh gurunya, Syekh Ali Ridho Ibn Syekh Sulaiman Zuhdi untuk menjadi mursyid Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah di daerah Banjarnegara, Jawa Tengah. Semenjak itu, Parakan Canggah selain menjadi pusat santri dan kaum muslimin juga diwarnai dengan kegiatan suluk yang dilakukan oleh para murid thariqah pada bulan-bulan tertentu. Pada santri tak hanya terbatas anak-anak atau kalangan muda saja, mereka yang sudah dewasa bahkan berusia lanjut pun bisa mondok di situ. Pada hari Rabu tanggal 20 Rabiul Awal 1361 Hijriah 1941 Masehi, Eyang Guru Romo Kiai Haji Abdul Fattah berpulang ke haribau Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia beliau yang kurang lebih 81 tahun. Betapa banyak pemikiran, perjuangan, dan jasa-jasa beliau tinggalkan.
Kemudian kita adalah meneruskan perjuangan beliau, meneladani kegigihan, kezuhudan, jihad, dan mujahadah beliau. Wallahu yarham. Sumber dari wawancara langsung dengan Nyi Hajah Fitri Muslihah.